Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dias Rifki Pratama dengan NIP 103082. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara terkait dengan penelusuran informasi terhadap pustakawan, terhadap pengguna. Yang kita narasumber kita kali ini adalah seorang pustakawan di SMP Negeri 20 Surakarta. Menyapakah saya? Boleh Bu. Oke, dengan nama siapa Bu kalau gue tahu? Perkenalkan, nama saya Fauzia Firdaus. Saya sebagai apa ya di sini kuli. Kuli. Lebih ke pustakawan itu. Enggak kuli. Oke, untuk yang pertanyaan yang pertama ya Bu ya, kalau gue tahu, Ibu di perpustakaan ini menjabat sebagai apa di dalam perpustakaan? Kalau di perpustakaannya sebagai petugas perpustakaan aja sih. Dan untuk yang kedua, kegiatan apa yang paling sering dilakukan oleh pemustaka di SMP Negeri 20 Surakarta yang paling Ibu sering temui? Kalau pemustaka biasanya dia pinjem buku, membaca, pinjem buku, itu aja sih. Baik. Dan untuk pertanyaan pembuka yang akan saya ajukan adalah yang pertama. Dalam mencari informasi, sudah pernah mencari informasi apa saja untuk Ibu? Untuk sebagai pustaka. Sebagai pustakawan? Atau sebagai apa? Jadi di sini pertanyaan itu terkait dengan kebutuhan pemustaka, Bu. Oh, kalau sebagai pustakawan biasanya saya ini sih nyari referensi buku apa yang cocok untuk anak-anak gitu. Oh, baik. Dan untuk ini, menurut Ibu, seberapa pentingkah peran informasi dalam mendukung proses belajar siswa? Menurut saya ya penting banget, karena dari informasi kan anak-anak juga tahu kan. Benar. Apa yang harus dia lakukan. Oh, berarti menurut Ibu sangat penting sekali. Yang berikutnya, jenis informasi apa yang paling sering dibutuhkan siswa dalam kegiatan belajar mereka, Bu? Kalau bisa tahu. Materi apa ya? Materi pelajaran. Biasanya mereka tanya, Bu, ada nggak buku yang tentang ini, tentang kayak peta di mana, Bu? Kayak gitu. Oh, dan paling sering itu untuk materi pembelajaran berarti, Bu? Iya, paling sering pembelajaran, terutama bahasa Indonesia sih. Biasanya kayak gitu, tanya, Bu, unsur intrinsik itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Oh, nanti mungkin Ibu akan mengarahkan mereka ke bukunya tersebut. Iya. Oke, selanjutnya ada, kapan siswa biasanya menyadari bahwa mereka membutuhkan informasi tambahan di luar penjelasan guru? Kalau dia dapat tugas dan dia benar-benar nggak paham. Apakah ada perbedaan kebutuhan informasi di antara ketiga kelas tersebut, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9? Dan bisa dijelaskan untuk contohnya, Bu? Sama aja sih, soalnya rata-rata tugasnya tuh ya seputar kayak gitu mereka tanyanya. Masih berbau-bau dengan materi pembelajaran berarti, Bu? Tapi biasanya kalau yang kelas 8 atau kelas 9 kan dia lebih udah pernah ke perpus, jadi mereka udah tahu harus ngapain di sini. Kalau yang kelas 7 kan biasanya masih tanya dulu, nyarinya di sebelah mana. Jadi Ibu lebih mengarahkan berarti ya. Menurut Ibu, lebih suka melihat informasi berbentuk format teks, gambar, atau video? Saya sendiri? Iya. Saya sendiri video. Baik. Selanjutnya, langkah apa saja yang Anda lakukan untuk memberikan kebutuhan informasi yang relevan untuk para siswa? Mengarahkan aja sih. Dan selain itu? Emang ngapain? Nggak ada di sini, nggak bisa apa, cuma menunjukkan aja. Kalau enggak ya dicarikan gitu aja. Baik. Terima. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengetahui tingkat kevalidan dan kesesuaian kebutuhan informasi bagi pemustaka, terutama untuk para siswa? Ya cuma ini aja sih, make sure aja, bener nggak yang ini? Make sure aja. Kendala apa yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan informasi dari para siswa yang beragam? Kendalanya ya siswa itu sendiri. Wah, bisa diceritakan ya, Bu? Soalnya dia susah menerima informasinya. Itu, jadi kayak dijelaskan tuh susah. Gitu sih. Apalagi terkait dengan untuk yang siswa-siswa baru itu. Jadi mereka kan kendalanya tuh kayak udah dikasih tahu, dia nanya lagi, harus ngasih tahu lagi, harus menjelasin berkali-kali. Jadi ada perulangan dalam menjelaskan. Baik. Berarti saya ya yang salah karena tidak bisa menyampaikan informasi. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dari kedua belah pihak
belum saling mengerti. Ya kan baru kenal. Benar Bu, itu dia Bu. Untuk pertanyaan tadi Bu, ketika Ibu sedang membutuhkan informasi, ini terkait Ibu ya, sumber atau tempat informasi apa yang Anda akses pertama kali? Selain itu? TikTok. Selain itu lagi? Nggak ada sih. Baik. Biasanya jenis informasi apa yang paling sering Anda cari dan butuhkan? Kalau saya sendiri. Ah. Kalau akhir-akhir ini sih tentang pajak sih. Oh, mengapa Anda sangat membutuhkan informasi tersebut, Bu? Karena itu berhubungan dengan pekerjaan saya saat ini. Itu pajak. Oh, oke. Oke, kembali lagi sama saya Bu. Di sini kan Ibu sebelumnya minta kami buat mencarikan informasi terkait dengan pembuatan e-report melalui Cortex, dan kami pada hari ini sudah menyiapkan untuk Ibu terkait dengan materi yang sesuatu materi yang yang Ibu butuhkan saat ini. Kalau boleh gitu boleh perhatikan terlebih dahulu untuk, dan ini formatnya video yang Ibu minta sebelumnya. Dan untuk informasi yang kami berikan, apakah Ibu sudah merasa cukup puas dengan informasinya? Ya, memang ini yang saya cari. Oke, skip. Pause. Oke. Mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apakah informasi yang tersebut kami berikan cukup membingungkan atau bertentangan dengan apa yang Ibu cari? Enggak, itu sesuai yang saya inginkan, yang saya cari seperti itu. Baik. Kalau gitu, terima kasih Bu karena sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya. Kemudian maaf. Dah. Selamat siang Mas, kalau boleh tahu namanya siapa dan dari program studi mana ya? Oh ya, siang Mas. Nama saya Kasat Syahdanan dari Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Raden Mas Said. Baik. Terus seberapa sering sih Anda mengunjungi perpustakaan dalam sebulan? Lumayan sering ya Mas, saya sebulan bisa 4 kali, 3 kali. Terus pertanyaan membuka. Dalam mencari informasi, sudah pernah mencari informasi apa saja? Kalau saya pribadi lebih sering mencari informasi tentang teknik penerjemahan dan strategi penerjemahan Mas. Dan selanjutnya, menurut Anda, seberapa penting peran informasi dalam membantu belajar Anda? Menurut saya, informasi itu sangat penting untuk membantu belajar saya karena agar saya dapat mengetahui materi dengan lebih jelas itu. Baik. Terus yang selanjutnya, pertanyaan klasifikasi kebutuhan. Apa saja alasan utama Anda untuk mencari informasi? Yang jelas tuh untuk mengerjakan tugas dari dosen. Yang kedua untuk menambah wawasan. Terus selanjutnya, dalam kondisi seperti apa Anda merasa sangat membutuhkan informasi tersebut? Ketika saya merasa kebingungan akan tugas yang diberikan oleh dosen. Terus selanjutnya, jelaskan jenis kebutuhan informasi yang paling sering Anda butuhkan, misalkan untuk tugas atau penelitian, diskusi atau yang lain. Untuk tugas yang jelas dan diskusi untuk sharing wawasan gitu. Iya, jadi untuk tambahan saja ya. Iya. Terus yang selanjutnya, lebih suka melihat informasi format teks atau video? Kalau saya pribadi lebih suka format teks Mas, karena lebih jelas itu. Lebih jelas ya. Terus selanjutnya, pertanyaan teknis, langkah-langkah apa saja yang biasanya Anda lakukan saat mencari informasi yang relevan dengan kebutuhan Anda? Saat saya mencari informasi di internet, saya akan mengetik judulnya, Ya. lalu mengunjungi situs yang relevan dengan apa yang saya cari. Dan tidak cuma satu situs, saya juga membandingkan dengan situs lain apakah informasi yang saya dapatkan itu valid. Jadi membandingkan terlebih dahulu ya berarti ya. Terus selanjutnya,
Bagaimana sih cara Anda menentukan apakah suatu informasi itu valid dan sesuai dengan yang Anda cari? Seperti yang saya bilang tadi kan Mas, saya membandingkan beberapa situs lalu mengambil apakah inti dari apa yang saya cari itu sama atau bukan. Jadi sama yang tadi ya Iya. jawabannya. Terus pernahkah mengalami kendala saat mencari informasi dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Ketika saya mencari informasi namun saya tidak dapat menemukannya, maka saya akan bertanya kepada teman saya apakah dia mengetahuinya. Kemudian jika dia tidak mengetahuinya, saya akan mencari ke perpustakaan. Apakah Masnya pernah mencari secara online saat menemukan kendala? Kecuali tadi kan sama teman, kalau tidak ada, nah apakah bisa melalui internet juga? Bisa Mas, saya lebih sering melalui internet malah. Oh, Cuman minusnya kalau jaringannya sedang lagging atau buffering gitu lama Mas. baik. Terus pertanyaan sumber awal, ketika Anda membutuhkan informasi, sumber atau tempat apa yang pertama kali Anda akses? Yang pertama Google, kedua perpustakaan yang memungkinkan. Terus yang selanjutnya, apa jenis informasi yang paling Anda andalkan dan mengapa Anda memilih sumber tersebut? Karena saya di bagian penerjemahan kan Mas, saya lebih sering mengunjungi KBBI web itu Mas, KBBI daring itu. Karena informasi di situ tuh valid Mas. Terima kasih Mas Kasa telah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Mas, sebelumnya kan Masnya kita untuk mencari informasi terkait teknik dan strategi penerjemahan. Nah, saya sudah mencari informasi tersebut untuk Masnya. Nah, Masnya bisa dicek terlebih dahulu untuk informasi yang sudah saya cari. Jadi bagaimana Mas? Apakah sudah merasa puas dengan informasi tersebut? Menurut saya informasi yang Anda temukan sudah cukup bagus dan mencakup keseluruhan apa yang saya maksud Mas. Berarti tidak ada yang kurang, dan apakah informasi tersebut Masnya merasa bingung? Secara keseluruhan dapat dipahami dengan baik Mas. Berarti bisa dipahami ya? Iya, aman. Aman ya? Yes. Terima kasih Mas Rasa karena sudah saya wawancari kemarin dan jawabannya sudah pas ya tadi ya. Iya. Caught in the crossfire.